Eh, Kakak-kakak, izinkan saya merekam ya. Boleh di on cam kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak, di pertemuan pada malam hari ini ya, kakak-kakak kita akan coba untuk mengulas terkait dengan persiapan aksi nyata yang nanti akan kakak-kakak buat. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan tatap maya pada pertemuan kali ini, agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang nantinya bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di sekolahnya kakak masing-masing. Kepada Kak Agus, mangga untuk memimpin doa pada pertemuan malam hari ini Kak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini supaya kita diberi kelancaran atau dari awal sampai akhir, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita panjatkan pada Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Yang paling penting Allah berikan ilmu yang bermanfaat ya kakak. Apa yang belum kita pahami, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memahami apa yang harus kita pahami. Kakak-kakak, izinkan saya share screen dulu. Muncul Kak? Muncul ya? Oke, baik kakak-kakak, alhamdulillah tidak terasa kakak-kakak perjalanan program PKG PJOK kita ya, khususnya di Kabupaten Sukabumi, lebih spesifik lagi kelas 009 sudah memasuki aksi nyata ataupun persiapan aksi nyata terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Nah, kakak-kakak nanti kakak-kakak akan coba untuk merefleksikan beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan muncul di layar. Dan nanti saya akan jelaskan terkait bagaimana proses ataupun rincian terkait dengan aksi nyata yang harus kakak-kakak buat ya, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik terkait dengan program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ataupun PJOK. Kita hari ini tatap mayanya 2 JP kakak-kakak ya, dalam moda daring di sinkronus kakak-kakak. Ini kita lewat kakak-kakak. Di layar ya ada tulisan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah kakak-kakak, kita akan coba untuk melakukan mindfulness. Mungkin kalau misalkan kakak-kakak yang sudah menjadi calon guru penggerak ataupun guru penggerak pasti memahami apa itu mindfulness ya kakak-kakak. Oke, sebentar kakak-kakak. Bisa nggak ya? Oke. Nah, terdengar nggak kak? Suara
Nggak ada. Ya. Oke, kakak-kakak. Bentar. Oke, kakak-kakak boleh di on kamera dulu ya. Kakak-kakak, kita coba untuk memejamkan mata dulu ya. Kita coba untuk relaksasi. Boleh Kak Supiandi pejamkan matanya, Kak Yudi, terus Kak Niki, Kak Agus, Kak Rahmat, Kak Yusuf, dan kakak-kakak yang lainnya. Boleh kita pejamkan dulu, kita fokus dengarkan apa yang saya sampaikan. Kakak, saya percaya di setiap aktivitas kakak-kakak pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang kakak-kakak hadapi ya, untuk menyelesaikan program PJOK ini ya. Kakak-kakak tak peduli seberapa jauh kakak-kakak sudah melewati sebuah tantangan-tantangan, saya yakin kakak-kakak apa yang kakak-kakak perjuangkan, apa yang kakak-kakak panjatkan, doa yang kakak-kakak langitkan ya, Allah akan jawab semuanya di waktu yang tepat. Kakak-kakak, saya sebagai fasilitator ya bukan orang yang paling paham terkait dengan materi PKG-PJOK, tapi saya ingin membantu kakak-kakak, bagaimana memahami apa yang harus kita pahami, menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan, menjalankan apa yang harus kita jalankan dengan sebaik mungkin, dengan potensi yang kakak-kakak miliki, dengan porsi yang kakak-kakak punya. Nah, kita fokuskan dulu kakak-kakak di program PJOK ini. Tak terasa ya seperti Kaniki, mungkin Kaniki terus Kak Agus, dari 15 peserta ini kita satu peserta yang tidak ikut dari awal. Nah, harapan saya kakak-kakak di kesempatan ini saya menyampaikan bahwasanya kita start 14 orang, terus kita juga selesai 14 orang tanpa mengenal dari mana latar belakang kakak-kakak, terus sejauh mana potensi kakak-kakak, baik atau buruknya dan lain sebagainya. Kita fokuskan dulu. Tak terasa mungkin kakak-kakak nanti di akhir bulan November, awal Desember, mudah-mudahan kita ya semuanya khususnya di kelas 009 bisa lulus ya dengan hasil yang memang kakak-kakak inginkan ya, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak boleh pejamkan matanya. Kakak-kakak, terima kasih sudah melaksanakan mindfulness. Kita coba lagi untuk fokus ke modul yang harus kita selesaikan ya, ataupun skenario tatap maya yang kita selesaikan. Oke, kakak-kakak sudah melaksanakan mindfulness, terima kasih. Oke, doa bersama sudah. Kakak-kakak izinkan saya menyampaikan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama di awal pertemuan. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau ingin menyampaikan sebuah pendapat. Gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi ya. Artinya nanti kita bersama-sama akan coba untuk merefleksikan sejauh mana pemahaman terkait dengan materi di program PKG-PJOK ya, modul 1 sampai dengan modul 2 ya kakak-kakak. Kita sudah selesai di modul 1 dan modul 2, alhamdulillah. Nanti kita coba merefleksikan. Terus agenda yang kedua tujuannya yaitu kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan gitu ya, ataupun kakak-kakak selesaikan.
Oke, kakak-kakak, ini agenda sesi kita. Nanti ada refleksi koneksi antar materi 30 menit, terus menjelaskan tugas aksi nyata selama 20 menit. Nanti ada diskusi tanya jawab terkait dengan penjelasan yang nanti akan saya sampaikan 7 menit, dan terakhir nanti 3 menit ya kakak-kakak penutup. Oke, kita masuk ke moderasi yang pertama, refleksi koneksi antar materi. Materi paket modul 1 dan 2. Nah, kakak-kakak. Nah, oke. Sudah ada ya Kak ya di layar? Tampil ya Kak? Oke, ada 2 pertanyaan yang ada di layar terkait dengan modul ya yang sudah kakak-kakak pahami ya. Sebagian dari menguatkan pemahaman terkait dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ataupun aksi nyata yang akan kita lakukan. Pertanyaan pemantiknya, sejauh apa pemahaman, nggak muncul Kak Yudi. Kak Niki muncul nggak Kak Niki? Ada Kak. Kak Yudi barangkali sinyal Kak Yudi. Kak Yudi sinyal abdi gesami. Muncul jadi juga sama. Nah, coba. Oke, Kak. Ini muncul Kak. Kak Niki kita coba ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi. Nah, sip. Oke. Muncul nggak Kak? Masih Kak. Ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. Mungkin karena kestabilan jaringan ya Kak. Oke, ada 2 pertanyaan pemantik. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan yang mau merefleksikan untuk pemantik ini boleh klik raise hand. Boleh raise hand, Kak. Oke, baik Kak Leli, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kakak fasilitator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang pertama mungkin atau yang kedua ya. Terlepas dari salah atau tidaknya, mungkin ini hanya sekadar pemahaman saya terhadap pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentunya mengajar PJOK yang efektif membutuhkan pendekatan yang aktif, reflektif, juga terstruktur agar siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Dan ada beberapa cara mungkinnya untuk mencapai suatu pembelajaran yang efektif, tentunya juga berpusat pada peserta didik. Yang pertama, saya kira rancangan pembelajaran dengan tujuan yang jelas atau merancang pembelajaran dengan tujuan yang jelas. Tentunya tujuan pembelajaran juga harus jelas, mau dibawa kemana pembelajaran kita, seperti tujuan spesifiknya dan lain-lainnya. Juga yang kedua mungkin menggunakan pendekatan yang berbasis aktivitas. Tentunya di pelajaran Penjas banyak sekali aktivitas yang memang pembelajarannya selalu menggunakan aktivitas, mungkin enggak ya, tidak terlalu banyak dengan materi. Kebanyakan PJOK melakukan aktivitas gerak. Juga yang ketiga, yang selanjutnya, PJOK itu identik dengan praktik, maka kita harus mempraktikkan untuk mendemonstrasikan pembelajaran atau materi hari itu kepada peserta didik dengan pemahaman dengan penjelasan atau dengan demonstrasi yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu Pak. Yang selanjutnya juga beri kesempatan untuk peserta didik bereksplorasi
juga untuk mempraktikkan ulang atau cara yang lainnya kan mungkin ya. Yang selanjutnya adalah ciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Tentunya lingkungan yang aman dan kondusif dibutuhkan dalam pembelajaran PJOK, untuk apalagi tentang keamanan ya Kak, keamanan atau keselamatan dalam pembelajaran, karena kita tidak tahu ketika di lapangan ada barang-barang atau apa saja yang dapat mencelakai atau melukai si anak didik tersebut. Juga gaya mengajarnya yang variatif ya, gaya mengajar yang variatif, tidak monoton. Menggunakan gaya mengajar yang variatif saya kira lebih menarik untuk peserta didik. Yang terakhir itu berikan umpan balik yang membangun Kak. Umpan balik yang membangun, yang spesifik dan positif juga dapat membantu memperbaiki gerakan-gerakan siswa dan juga memberikan apresiasi untuk kemajuan mereka. Mungkin itu kan untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Mungkin pemahaman saya tentang paradigma atau cara pandang saya tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik saya kira sudah mendukung ya, karena di lapangan mungkin secara teorinya atau secara materinya saya tidak memahami apa yang disebut dengan tadi gaya mengajar yang variatif atau umpan balik yang membangun. Setidaknya saya sudah melaksanakan itu semua ketika saya mengajar di lapangan dengan anak-anak atau dengan peserta didik saya. Mungkin hanya itu sejauh ini pemahaman saya Kak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Leli. Luar biasa Kak Leli. Alhamdulillah Kak Leli pemahamannya luar biasa. Tadi apa yang disampaikan dari Kak Leli terkait dengan pertanyaan pemantik sudah mencerminkan bahwasanya Kak Leli sudah terlihat memahami terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya Kak Leli. Walaupun tadi disampaikan asing dengan bahasa yang disampaikan, tapi minimal Kak, yang paling penting adalah kita mencoba untuk melakukan dan tetap merefleksikan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah berhasil begitu ya Kak Leli. Oke, terima kasih Kak Leli. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lainnya juga memiliki pemahaman yang sama ataupun jauh lebih memahami terkait dengan keterampilan mengajar PJOK ya yang efektif. Oke, yang kedua, ini pertanyaan pemantiknya sama, cuma mungkin terkait dengan strategi mengajar ya. Oke, kakak-kakak barangkali siapa yang mau jadi volunteer untuk merefleksikan terkait dengan materi ataupun pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar PJOK begitu ya Kak. Boleh Kak, di raise hand. Barangkali Kak Yusuf. Oke, Kak Yusuf, boleh Kak Yusuf merefleksikan Kak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang strategi mengajar di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ini ada beberapa poin penting yang saya dapatkan dari pembelajaran sebelum-sebelumnya, pencerahan dari Kak Fasil dan teman-teman PKB yang lainnya. Strategi pembelajaran itu merupakan, kalau itu adalah kuncinya, ya, senjatanya berhasil tidaknya kita dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa poin penting dalam strategi pembelajaran. Yang pertama misalkan variasi metode. Ini kita mencari metode itu atau menggunakan metode itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi pada materi yang akan kita ajarkan, dan kita melihat
situasi kondisi pada saat itu. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti permainan, diskusi, dan demonstrasi itu sangat efektif dalam menjaga motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ini sangat penting, kenapa? Ini untuk mengevaluasi metode mana yang paling berhasil dan disukai oleh peserta didik. Yang keduanya, poin penting dari strategi mengajar itu adalah yang keduanya keterlibatan peserta didik. Strategi yang mendorong partisipasi aktif seperti kerja kelompok dan tantangan fisik itu membantu peserta didik merasa lebih terlibat. Jadi mereka akan merasa dirangkul sama kita ini. Terus mereka akan merenungkan, di sini kita merenungkan bagaimana strategi ini mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dan keterlibatan mereka itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya poin penting dalam strategi pembelajaran itu adalah penyesuaian strategi. Ini harus kita pikirkan waktu kita membuat perencanaan pembelajaran yang tadi udah dibahas oleh Kak Leli. Penyesuaian strategi, apakah strategi itu cocok atau tidaknya dengan materi yang akan kita laksanakan di hari itu. Menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Apalagi peserta didik kita ini misalkan jumlahnya banyak. Satu orang aja di kelas kita itu udah berbagai banyak karakter. Di sini. Betul. Jadi variasi tingkat kemampuan dan minat itu sangat membantu dalam mencapai hasil yang mungkin akan lebih baik dengan cara mengidentifikasi saat-saat di mana penyesuaian diperlukan menjadi kunci. Dan juga di sini bagaimana strategi pembelajaran itu, bagaimana poin pentingnya itu dengan cara penggunaan teknologi. Saya pribadi, meskipun saya terus terang aja, saya kurang memahami dalam penggunaan teknologi, tapi niat kita ini, kalau saya ini hidup di zaman sekarang, berarti saya harus menyesuaikan diri dengan zaman ini gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Makanya kita berusaha terus belajar dengan cara menggunakan teknologi itu, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sepertinya kita memberikan video pembelajaran. Kadang-kadang anak itu kalau mendengarkan ceramah kita aja mereka akan ngantuk. Jadi bosan, tapi dengan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan InFocus dan ke layar, mereka akan tertarik di situ. Jadi sebelum kita praktek, kita lihatin dulu video pembelajarannya dulu. Mereka akan melihat, oh ternyata gini. Beda dengan kita dengan kita ceramah gitu ya. Mereka akan kadang-kadang mereka enggak bakalan fokus, tapi kalau kita lihatin video pembelajaran, mereka itu akan tertarik mereka itu, oh berarti saya ini harus gini. Selanjutnya itu akan terjadi umpan balik dan penilaian. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan penilaian berkala itu membantu peserta didik memahami kemajuan mereka. Kan bagaimana umpan balik diterima atau direspon oleh peserta didik itu bisa memberikan wawasan berharga. Makanya ketika kita belajar, kita sampaikan tujuan pembelajaran. Dengan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, mereka akan tahu, oh saya ini belajar hari ini adalah tujuannya ini, berarti saya harus bisa ini, bisa itu. Maksudnya ke situ. Jadi mereka punya target. Yang tadinya olahraga itu cuman pengen ke lapang aja, tapi udah kita kasih tahu, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, mereka akan merenung sendiri di situ. Dengan mencermati strategi pembelajaran ini, kita sebagai guru dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang akan kita berikan, menciptakan pengalaman yang lebih bermakna bagi semua peserta didik. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, kita beri reaction untuk Kak Yusuf yang sudah merefleksikan pertanyaan pemantik terkait dengan strategi mengajar. Keren kali Kak Yusuf ya apa yang sudah disampaikan terkait pemahaman Kak Yusuf
tentang strategi mengajar. Betul Kak Yusuf, bahwasanya strategi mengajar itu hal yang penting ya kakak-kakak ketika kakak-kakak merancang sebuah pembelajaran yang akhir-akhirnya bahwasanya pembelajaran PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik. Tadi sudah dijelaskan secara rinci, secara detail oleh Kak Yusuf ya. Terima kasih Kak Yusuf. Oke, kakak-kakak masih ada refleksi terkait dengan model pendidikan gerak ya. Barangkali kakak-kakak siapa lagi yang mau merefleksikan sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak ya. Boleh Kak raise hand? Kak Supiandi? Kaneng boleh merefleksikan? Kak Supiandi boleh deh refleksikan Kak Supiandi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit akan membahas tentang sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan ya. Di sini model pendidikan gerak mungkin membangun fondasi gerak yang kuat ya. Model pendidikan gerak maupun education yaitu sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak dasar anak secara holistik ya. Jadi model ini tidak hanya mengajarkan keterampilan motorik, tetapi juga konsep-konsep gerak keseluruhan tubuh ya. Adapun beberapa misalkan tujuan model pendidikan gerak, di antaranya mengembangkan kemampuan gerak dasar ya, melalui aktivitas anak diajak untuk menguasai gerakan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat. Terus, non lokomotornya yaitu membungkuk seperti berputar, adapun misalkan manipulatifnya melempar, menangkap, dan lain-lain sebagainya ya. Berikutnya, meningkatkan kesadaran tubuh ya, anak belajar mengenali bagian-bagian tubuh, merasakan gerakan tubuh dan mengatur keseimbangan ya ketika contohnya anak, berdiri misalkan, dengan satu kaki itu, harus seimbang gitu, harus bagaimana anak biar memahami seperti itu ya. Selanjutnya itu mengembangkan kreativitas ya, jadi anak, diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan menciptakan gerakan-gerakan baru ya. Jadi, mereka berimajinasi menciptakan gerakan-gerakan baru ya yang mungkin ada di pikiran mereka. Berikutnya, bisa juga membentuk sikap terhadap aktivitas fisik. Jadi anak, menikmati gerakan, supaya dia merasa percaya diri ya dalam melakukan, gerakan-gerakan fisik ya. Eee, Adapun, contoh prinsip ya model pembelajaran yang berpusat pada anak misalkan ya. Jadi setiap anak itu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda ya, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing anak ya. Jadi tidak disamakan semua anak itu, karena berbeda ya. Selanjutnya, eee pembelajaran misalkan anak melalui eksplorasi ya, anak didorong supaya aktif bereksplorasi, jadi menemukan gerakan baru ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya juga ada misalkan, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi, anak itu, bagaimana caranya misalkan, supaya menarik anak supaya mau bergerak ya, jadi tidak monoton, bagaimana caranya kita harus bisa ya. Berikutnya, mungkin pembelajaran, anak yang bermakna. Jadi anak, diajak untuk menghubungkan gerakan dengan pengalaman mereka sehari-hari seperti berjalan, itu kan, biasanya mereka, sehari-hari jalan, lari gitu ya, Mhm. itu kan gerak, ya. Mungkin banyak juga modelnya ya, model-model geraknya seperti ada pemanasannya, ada aktivitas inti, pendinginan, dan refleksi. Contoh misalkan dalam, model pendidikan gerak ya, misalkan ada permainan dengan alat, misalkan menggunakan alat, bola, tali, hula hoop, dan sebagainya ya, itu, contoh model-model, pendidikan gerak, untuk anak ya. Juga, misalkan membuat rangkaian gerakan, membuat urutan gerakan kreatif, misalkan anak, menciptakan sebuah gerakan-gerakan yang tadi itu mereka pikirkan dalam pikiran mereka supaya bisa, terjadi gerakan apa yang mereka inginkan gitu ya.
Mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Oke, baik Kak Supiandi, kakak-kakak kita beri reaction untuk Kak Supiandi yang sudah merefleksikan pertanyaan pemantik yang ketiga terkait dengan model pendidikan gerak. Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Supiandi terkait model pendidikan gerak ya, Kak Supiandi. Banyak sekali macamnya tadi sudah disampaikan. Artinya kakak-kakak ini bisa menjadi modal ya ketika kakak-kakak mulai mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang nantinya akan berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Oke, kita next. Nah, ini pertanyaan pemantik ataupun refleksi terkait modul ataupun model pendidikan kebugaran. Nah, kakak-kakak barangkali ada yang mau merefleksikan terkait dengan model pendidikan kebugaran. Boleh Kak Raisen? Kak Firman? Barangkali? Kak Firman, Kak Rahmat, Kak Neng, Kak Adam, Kak Yudi, boleh barangkali siapa yang mau merefleksikan? Nggak apa-apa Kak, jangan takut salah Kak, boleh. Oke, Kak Samtoto. Oke, Kak Samtoto dulu Kak Adam, nanti Kak Adam bagian selanjutnya Kak Adam. Boleh, Oke, terima Kak kasih. Samtoto. Kedengaran Kak? Kedengaran Kak Sam? Ada. Merdu. Seperti Merdu, Aryono. merdu, merdu. Terima kasih waktu dan layarnya. Ini mau pemahaman saya pribadi Kak. Banyak salahnya, ini mohon maaf sebelumnya. Kaitan dengan pendidikan kebugaran itu mempunyai sebuah tujuan, di mana salah satu tujuan utamanya yaitu untuk membantu individu mencapai dan mempertahankan tingkat kebugaran jasmani secara optimal mungkin ya. Di mana tujuan ini dapat dijabarkan lebih lanjut dan menjadi beberapa indikator. Salah satunya yaitu meningkatkan kebugaran jasmani yang di dalamnya itu ada nilai-nilai kekuatan, nilai daya tahan, nilai-nilai kelincahan, kecepatan, ataupun koordinasi dan fleksibilitas. Terus, indikator yang kedua ini mengembangkan sebuah keterampilan gerak atau motorik yang di dalamnya itu mempunyai nilai keterampilan lokomotor baik non-lokomotor dan gerak yaitu manipulatif. Dan indikator yang ketiga dari tujuan pendidikan kebugaran yaitu menumbuhkan kebiasaan hidup sehat, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani. Mensana in corpore sano, Kak. Membiasakan diri melakukan aktivitas fisik, baik makanan bergizi, istirahat yang cukup, mungkin seperti itu. Jadi makanan-makanan yang ada seratnya gitu kan. 4 sehat, 5 sempurna gitu. Kalau genyer tidak, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk lanjut. Oke, kakak-kakak semua kita bereaction untuk Kak Sam Toto ya, Kak Sam yang sudah merefleksikan terkait dengan model pendidikan kebugaran. Tapi tadi saya agak bertanya dengan kata genjer ya, kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak tidak asing dengan kata-kata genjer ya, Kak. Walaupun memang genjer salah satu apa ya, ya yang bisa menunjang terkait dengan kesehatan anak-anak ya. Iya, mantap Mayo Teddy, itu kata Kak Yusuf. Oke, kita lanjut Kak Yusuf. Nah, ini Kak. Ini yang kemarin sebetulnya sudah kita lakukan di
di kegiatan luring ya Kak ya, yang selama kurang lebih 1 minggu tadi ya. Tadi terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kak Leli, refleksi Kak Leli, Kak Yusuf, terus Kak Supiandi itu barangkali sudah kita coba elaborasi lebih dalam gitu ya di kegiatan luring. Oke, kakak-kakak, siapa yang mau merefleksikan terkait dengan Sport Education Model ataupun SEM? Boleh untuk raise hand, Kak. Kak Adam tadi raise hand-nya. Oke, Kak Andreas. Oke, Kak Andreas. Oke, siap-siap, Kak Andreas. Boleh, Kak Andreas. Cek kedengaran Kak. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk sedikit bercerita. Saya itu merefleksi ya Kak. Mohon apabila banyak kesalahan untuk dikoreksi mengenai sport education atau SEM yang saya rasakan itu dalam pendekatan pembelajaran yang menarik dan efektif ini. Memang model ini kan sebenarnya punya pengalaman yang berkelanjutan bagi siswa di mana mereka bukan hanya bisa keterampilan motorik saja, akan tetapi juga mempunyai nilai-nilai yang berbagai nilai-nilai seperti nilai sosial, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab mungkin itu. Terus dalam prosesnya juga sangat penting sekali dan saya rasakan karena mungkin bagi saya pribadi yang sedikit kurang literasi ya dalam arti malas membaca, tapi ketika kemarin kita bersama-sama melaksanakan kegiatan itu, sebenarnya kegiatan SEM ini tidak asing juga kalau rekan-rekan ketika di sekolah SMP ataupun SMA mengadakan kelas meeting juga mungkin salah satunya bisa masuk ke sini, walaupun penyajiannya mungkin tidak sistematis di sport education seperti itu. Makanya aspek-aspeknya yang bisa dinilai di sini seperti antusiasme siswa, pengembangan keterampilan motorik siswa, pengembangan diri sosial, serta pemahaman konsep dan manajemen tentunya mengenai berorganisasi atau menyusun suatu kegiatan, yaitu mungkin salah satu bisa bekal juga siswa bukan hanya di sekolahnya saja tapi untuk kehidupan di masa yang akan datang baik di lingkungannya ataupun di bermasyarakat seperti itu. Peran kita juga guru yang mungkin bisa membimbing siswa semaksimal mungkin. Khususnya saya pribadi mungkin sedikit karena saya di sekolah dasar ya Kak, jadi sudah bukan rencana mungkin ya, ingin mengimplementasikan secara langsung bagaimana proses SEM ini dilaksanakan di sekolah dasar. Itu tantangan bagi saya pribadi seperti itu. Mungkin model SEM ini memiliki potensi yang besar juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PJOK gitu ya, karena perencanaan apabila kegiatan ini dilaksanakan perencanaannya yang matang mungkin ya, terus konsisten dilaksanakan setiap tahun ataupun setiap ada momen kegiatan, dan juga intinya bisa mengembangkan keterampilan motorik dan nilai sosial untuk siswa tentang olahraga. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Kak Andreas. Kakak-kakak kita beri reaction untuk Kak Andreas. Oke, Kak Andreas luar biasa. Ya, Kak Andreas, terima kasih sudah merefleksikan terkait dengan Sport Education Model ataupun SEM ya. Betul Kak Andreas ya. Sebetulnya guru PJOK itu sudah melaksanakan ya ataupun sudah melakukan terlebih dahulu kegiatan SEM, hanya saja tidak tahu bahwa kegiatan itu namanya SEM ya ataupun Sport Education Model. Nah, itu bisa menjadi pemantik kita semua bagaimana anak-anak bisa antusias begitu ya di pembelajaran PJOK ataupun ya bisa mencoba untuk
meracik begitu ya, meracik agar pembelajaran PJOK bisa berpusat kepada peserta. Dan yang paling penting adalah bagaimana kakak-kakak bisa menyuguhkan ODSM ini untuk bermanfaatan peserta didik kita nanti di kehidupan nyata ya, kakak-kakak, ataupun di masyarakat. Oke, ini yang terakhir untuk refleksi terkait dengan asesmen otentik yang kemarin kita bahas di 2.6 ya, kakak-kakak. Ya, barangkali ada yang mau merefleksikan, Kak? Boleh raise hand. Oke, Kak Sunan. Boleh, Kak Sunan. Ya, baik Kak Basil, terima kasih atas waktunya. Kakak-kakak semua izinkan saya mencoba untuk merefleksikan sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik ini. Tentunya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK itu merupakan pendekatan penilaian yang menekankan pada pengukuran kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas fisik secara nyata gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena mungkin berbeda dengan penilaian tradisional yang cenderung fokus kepada tes tulis atau ujian saja. Nah, asesmen otentik ini bertujuan untuk menilai kompetensi utuh semua siswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, kemudian sikapnya juga dalam konteks pembelajaran PJOK. Tentu asesmen otentik ini memiliki karakteristik yang penting, diantaranya yaitu berbasis aktivitas ya. Penilaiannya dilakukan melalui aktivitas fisik yang relevan dengan materi pembelajaran seperti bermain sepak bola, berenang, atau melakukan senam. Kemudian juga berorientasi pada kompetisi. Penilaiannya itu tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar dan perkembangan siswanya dalam mencapai kompetensi yang kita harapkan. Kemudian ada lagi diantaranya karakteristiknya yaitu holistik ya, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi. Kemudian reflektif juga, penilaiannya melibatkan refleksi diri siswa terhadap proses belajar dan hasil yang dicapai. Nah, jadi asesmen otentik ini sangat bermanfaat sekali dalam pembelajaran PJOK. Tentunya diantaranya manfaat ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Siswa akan termotivasi belajar karena penilaiannya dilakukan melalui aktivitas yang menarik dan relevan. Kemudian juga meningkatkan keterampilan motorik siswa juga, mendorong siswa untuk mempraktikkan keterampilan motoriknya secara langsung sehingga meningkatkan kemampuan mereka juga. Meningkatkan pemahaman konsep juga, aktivitas fisik yang nyata, siswa ini lebih memahami konsep-konsep dalam PJOK gitu. Kemampuan berkolaborasi seringkali melibatkan kerjasama antar siswa sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam berkolaborasi gitu. Tentunya untuk yang paradigma ini paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu mungkin siswa sebagai subjek belajar ya Kak. Paradigma ini menempatkan siswa itu sebagai subjek belajar aktif, bukan objek pasif yang hanya menerima informasi saja, tapi mereka juga melakukan secara nyata gitu. Terampilan untuk paradigma yang berpusat pada peserta didik ini juga membantu keterampilan mengajar yang otentik tentunya. Paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik mendorong kita sebagai guru untuk memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
mendorong guru juga atau untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang otentik seperti itu Kak. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya untuk refleksi tentang asesmen otentik ini. Terima kasih. Oke, baik Kak Sunan, terima kasih sudah merefleksikan terkait dengan asesmen otentik. Oke, sudah diberi reaction oleh kawan-kawan yang lainnya. Oke, banyak sekali yang tadi direfleksikan oleh Kak Sunan ya. Mudah-mudahan Kak Sunan apa yang direfleksikan teman-teman juga bisa memahami, artinya bisa saling belajar kita sama lain, dan paling penting adalah kita bisa mengimplementasikan agar pembelajaran PJOK itu bisa berpusat kepada peserta didik. Nah, kakak-kakak, dari apa yang sudah kakak-kakak refleksikan terkait dengan modul 1 dan modul 2 ya. Nah, itu adalah modal ya ataupun bekal kakak-kakak ketika akan melakukan aksi nyata begitu ya Kak. Karena nanti kakak-kakak di aksi nyata ini akan dicoba untuk membuat sebuah video pembelajaran begitu ya. Kalau kemarin kan itu sudah, nah karena kemarin kita sudah kupas terkait dengan bagaimana sih membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, sekarang kita implementasikan pemahaman-pemahaman yang sudah kakak-kakak pahami baik ketika luring ataupun ketika kakak-kakak coba mengelaborasi di rumahnya masing-masing begitu ya Kak. Oke. Nah, ini Kak kita ini ya. Oke. Terkait dengan modul-modul paket 2 ya, merupakan paket modul keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat ya kepada peserta didik. Yang perlu diingatkan kembali dalam aksi nyata ya, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dan praktik tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuannya yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, ini keterampilan pedagogi PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini poin pentingnya, tujuannya seperti ini, kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Ini penjelasan, kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Nah, ini kakak-kakak, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini untuk pengantar tugasnya, kakak-kakak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Artinya kepada kakak-kakak semua ya. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi tadi yang direfleksikan oleh kakak-kakak semua itu akan diimplementasikan di aksi nyata yang akan kita buat ataupun kakak-kakak buat. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik. Ingat ya Kak ya,
Kalau yang kemarin waktu pertama itu ketika kakak-kakak mengupload RPP, terus membuat video pembelajaran belum menggunakan asesmen otentik. Nah, sekarang itu diharuskan ataupun ditekankan kakak-kakak ketika membuat perencanaan ataupun modul ajar harus membuat rencana asesmen otentik. Terus yang kedua, rekaman video. Nah, kakak-kakak selain membuat RPP, kakak-kakak juga akan merekam sebuah video. Video pada saat kakak-kakak melaksanakan pembelajaran PJOK ataupun praktik mengajar di kelas kakak-kakak masing-masing ataupun di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, ini Kak rekaman video yang berisi satu kegiatan pembelajaran awal. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit ya tanpa diedit. Jadi terus yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan terakhir, testimoni peserta didik. Jadi kakak-kakak dalam video yang kakak-kakak unggah, ada penebalan di sini yang kedua, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Itu kakak-kakak maksimal 30 menit. Ya, ini adalah salah satu syarat kakak-kakak agar kakak-kakak bisa lulus dalam pelaksanaan program PKG PJOK ya. Kegiatan pembelajarannya 30 menit maksimal tanpa diedit. Terus kegiatan awalnya boleh disesuaikan dengan perencanaan. Terus kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Terus nanti ada testimoni oleh peserta didik ya kakak-kakak terkait dengan pembelajaran yang kakak-kakak suguhkan ataupun berikan kepada anak-anak. Dalam nilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah. Jadi nanti saya mencoba untuk menilai dan memastikan yang kakak-kakak buat, aksi nyata yang kakak-kakak buat antara perencanaan pembelajaran dengan video yang kakak-kakak unggah gitu ya Kak ya. Ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan ataupun tindakan ini menurut Mary Ebner ya. Moda. Yang pertama modanya penugasan mandiri. Jadi ini penugasannya mandiri ya Kak ya, bukan penugasan secara kelompok. Terus terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini tujuan pembelajaran khususnya kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Insya Allah Kak, kalau kakak-kakak ini momentum ya, kalau saya perhatikan ini adalah momentum kakak-kakak mengimplementasikan apa yang sudah kakak-kakak pahami, apa yang sudah kakak-kakak gali gitu ya terkait dengan program PJOK ini. Oke. Terus kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan kayak sebagai simulasi untuk mengembangkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Berarti satu pertemuan ya Kak ya sebagai simulasi di rencana pembelajarannya dalam mengembang RPP ataupun modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Artinya kakak-kakak boleh merubah ataupun mereview lagi ataupun kakak-kakak bisa coba untuk membuat lagi ya, mencoba untuk membuat lagi terkait dengan modul 1.6 yang kakak-kakak sudah buat ya, ataupun merevisi lagi begitu Kak. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik ataupun big work design yang sudah saya sampaikan dan kakak-kakak pahami. Pengetahuan, keterampilan,
sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya kekuatan ataupun asset based thinking dalam merencanakan strategi pembelajaran yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran ya. Kalau isu-isu sosial itu terkait dengan gender, kalau tidak salah, kalau asset based thinking itu memanfaatkan kekuatan ataupun aset yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Sesinya nggak ada ya, Kak Leli? Sinyal barangkali ya? Nggak ada apa, atau nggak ada sinyal. sesungguhnya. Oke, nanti ini saya bagikan Kak Leli ya Siap. di grup biar lebih paham ya. Kak Supiandi ini ada nggak? Muncul nggak di Kak Supiandi? Ada. Oke. Aman. Oke, siap. Kak Supiandi boleh dibantu untuk screenshot aja Kak Supiandi dari ini slide ke-20 ya. Dari sini aja. Udah tadi juga udah dipoto ini, udah. Oi, luar biasa. Paling ini. Sip. Lanjut ya Kak ya. Oke, menggunakan ini yang B, ini yang D. Yang D menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran dan model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Kalau boleh saya kasih saran ya Kak ya, boleh kakak-kakak menggunakan pilihan yang model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Karena memang dilihat dari lini masa pengerjaannya itu tidak terlalu panjang dan model pendidikan pembelajaran sport education itu kan memerlukan waktu yang panjang begitu Kak ya. Jadi kalau boleh saran saya kakak-kakak ketika memilih model boleh model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik yang tadi disampaikan oleh Kak Sunan ya dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP ataupun modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran ataupun praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nanti kakak-kakak ini diupload di YouTube ya. Kalau RPP-nya diupload di LMS ataupun modul ajar yang dibuatnya. Nanti link dari video yang kakak-kakak upload ataupun unggah di YouTube itu linknya disematkan di LMS ya kakak-kakak. Jelas ya Kak ya? Kak Yusuf? Jelas Kak Yusuf? Kak Niki jelas Kak Niki? Kita lanjut. Jelas? Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, ini aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan kenyamanan. Sebentar Kak. Oke, kita lanjut. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A, interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Sebentar. Oh, ini aspek penilaiannya ya. Oke, terus yang 2.B, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik.
Oke, ini yang saya nilai ya Kak ya nanti ya. Yang pertama, ini aspek penilaiannya yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Mudah-mudahan poin 1, poin 2 bisa kakak-kakak implementasikan. Terus yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Pembukaan proses belajar, ini di pembukaan, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang efektif. 3.A, pengembangan konten. Umpan balik, waktu belajar akademis. Nomor 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keenam, penerapan proses belajar berbasis model yang nanti akan kakak-kakak pilih. Yang terakhir, penutup proses belajar. Yang C-nya merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama merancang asesmen otentik tentunya, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Merancang dalam RPP, terus melaksanakan dalam unggah video ataupun implementasi ketika kakak-kakak merekam sebuah video ataupun melakukan rekaman. Oke. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi, mengembangkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau menjelaskan kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilakukan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Pak Supriyandi di SS ya Kak. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak lanjut ya Kak ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting.
Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG PJOK ini. Ini ya Kak ya, ini rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian terkait dengan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Tahapan refleksinya ini what, so what, dan no what. Terus kriterianya seperti ini sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ya, boleh di screenshot Kak Supiandi. Nah, ini lini masanya ya Kak ya. Jam berapa? Lanjut ya Kak. Oke, ini lini masanya. Yang pertama itu penyusunan aksi nyata ataupun penyusunan aksi nyata RPP ataupun modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi, kakak-kakak langsung menyusun aksi nyata pembelajaran aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ya, setelah menyusun RPP, yang kedua penyusunan aksi nyata terkait dengan pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP ataupun modul ajar dan video pembelajaran. Rentan 3 hari efektif setelah sesi persiapan. Nah, ini sudah ada ininya ya Kak ya, petunjuk untuk lini masanya. Yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload RPP ataupun modul ajar dan video pembelajaran. Berarti ini nanti penilaian yang sudah kakak-kakak uploadkan, baik modul ajar ataupun video pembelajaran. Terakhir, refleksi aksi nyata ketika tatap maya. Ya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke, diskusi dan tanya jawab. Boleh Kak? Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Ya, boleh. Kak Yudi, boleh Kak Yudi. Kak Yudi, Kak Oke, terima kasih. Ya, makasih Kak waktunya. Mungkin di sini saya ingin menanyakan terkait membuat modul ajar yang baru, apakah bisa yang baru ataupun memang modul ajar yang sudah di share di modul sebelumnya ya. Yang pertama, kemudian untuk yang kedua di sini ada kegiatan 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, di sini di kegiatan inti pembelajaran minimal 30 menit ya Kak ya. Betul. Berarti total durasi videonya lebih dari 30 menit ya Kak, atau gimana? Betul Kak Yudi, betul. Mungkin itu aja yang ditanyakannya. Terima kasih Kak waktunya. Oke, baik Kak Yudi. Sebentar saya pindah dulu tempat. Oke. Oke, baik Kak Yudi. Untuk pertanyaan yang pertama, itu tadi terkait dengan modul ajar ya Kak. Ya. Untuk modul ajar Kak Yudi, kalau misalkan Kak Yudi mau menggunakan materi yang sama dengan kelas yang sama, itu boleh memakai modul ajar yang sudah Kak Yudi upload di modul 1.6. Tapi kalau misalkan kata Kak Yudi, Kak Anjar saya mau buat materi yang baru, terus kelas yang baru, karena memang saya sekarang punya bahan-bahan yang memadai untuk melakukan aksi nyata begitu ya di modul ajar. Bu. Maaf ya Kak, gangguan teknis. Ya. Terus yang kedua terkait dengan skenario
durasi Ya, videonya durasi kayak. ya durasi untuk videonya. Nah, ini ya Kak, untuk rekaman video itu berisi Aduh, ya naon ya, rame ya. Untuk yang kedua, untuk rekaman video, berarti betul Kak Yudi, karena memang di sini ada penebalan, kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit. Tanpa diedit ya Kak Yudi. Artinya kalau misalkan Kak Yudi di kegiatan awal pembelajaran itu misalkan 10 menit, kegiatan inti 10 menit, berarti itu lebih dari 30 menit. Dan di kegiatan inti itu tidak diedit ya Kak Yudi ya. Kalau bisa, karena memang di sini di penebalannya seperti itu ya. Dan terakhir jangan lupa Kak Yudi nanti ada testimoni dari peserta didik ya. Tapi maksudnya dibikin 4 video atau 1 video, Kak? Dibuat 1 video Kak Yudi. Dibuat 1 video. Jadi misalkan di kegiatan awal, misalkan Kak Yudi ini mau di lapang dulu karena Kak Yudi mau menayangkan sebuah video begitu ya, untuk menganalisis anak-anak. Nah itu ketika misalkan kan nggak mungkin ya dari kelas ke lapang harus terus di shoot video. Nah itu bisa didiamkan dulu rekamannya. Nah kalau di kegiatan inti, nah Kak Yudi nggak bisa didiamkan karena kegiatan inti mah ngalir aja 30 menit ya, karena disitulah yang nanti yang banyak jadi penilaian. Oke, siap, makasih Kak. Terima kasih Kak Yudi. Ya. Sekarang boleh Kak Leli tadi apa pertanyaannya? Kepencet sebenarnya Pak Teteh tadi tente haja, mana nama kapal yang ditunjuk deh nya. Ini menaroskeun iya Pak. Non teh pengembangan modul ajar tadi itu nya. Modul ajar pembelajaran juga untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur pembelajaran, alur rancangan desain pengembangan pembelajaran. Oke, terus kalau terus yang ini bukan. Kembangan RPP atau modul ajar, Pak? Oh iya yang ini. Pak. Oke, lanjut Kak Lele. Neneta, itu tuh untuk mengembangkan sendiri modul ajarnya untuk 1 pertemuan saja, pemeran banyak. Betul. 1 pertemuan itu kan 35 menit kalau nggak salah PJOK-nya SD mah. Sedangkan tadi di non teh di video pembelajaran inti 30 menit banyak. Nah, itu pengembangan pembelajarannya itu untuk kita yang mengembangkan sendiri atau memang hanya melanjutkan atau mengedit saja yang sudah ada itu Pak. Oke. Terus? Ya kumaha jawab heula eta Pak. Oke, siap. Siap. Untuk yang ini, yang 1 pertemuan, kalau di SD itu kan 1 pertemuannya Kak Yusuf berapa JP Kak Yusuf? 2 JP ya? Kalau tingkat SD itu 35 JP tingkat SD. 1 JP-nya 35 menit. 35 JP. 35 menit. 35 JP. Maksudnya pada satu keluar sama tingkatnya. Gini. Lanjut Kak Yusuf. Jadi 1 JP-nya 35 menit. Terus berapa JP Kak? Biasanya 2 JP, 3 JP biasa namanya. Kalau buat kelas bawah itu sampai 3 JP, kalau buat kelas atas 4, 5, 6 itu sampai 4 JP. Tapi kalau keseluruhan buat ini kan nantinya diupload ke YouTube ya Kak ya. Kalau diupload ke YouTube itu 70 menit aja itu udah
udah susah kalau ke YouTube. Tapi nggak tahu sih, mungkin karena saya yang nggak bisa atau gimana. Cuman waktu pengalaman saya 70 menit aja video pembelajaran ke YouTube itu sulit. Harus dikompres ya Kak Yusuf ya. Jadi benar, makanya tadi udah ditentuin maksimal 30 menit. Kalau 30 menit biasanya bisa gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Kak Leli atau kakak-kakak yang lain 100 menit aja bisa mungkin. Nah, Oke, lanjut ya. Baik, untuk berarti Kak Leli, yang untuk satu pertemuan ini kan kita menggunakan 3 JP. Kalau 3 JP berarti kalau 35 menit itu kurang lebih 90, 105 ya, 105 menit ya. Artinya 1 jam setengah ya Kak Leli. Nah, untuk di modul ajarnya itu satu pertemuan. Untuk pelaksanaannya Kak Leli boleh 1 JP misalkan gitu. Itu terserah Kak Leli. Yang penting, poin pentingnya adalah yang ini Kak Leli. Yang poin pentingnya itu yang ini. Nah, kegiatan intinya 30 menit, kegiatan awalnya disesuaikan, kegiatan akhirnya disesuaikan. Ini pasca refleksinya disesuaikan, testimoninya disesuaikan. Oke. Terus ini Pak, untuk penaon teh merancang asesmen otentik itu dilebatkan karena modul ajar mungkinnya atau memang terpisah? Untuk asesmen otentik itu dimasukkan ke dalam modul ajar ya. Terus nanti berarti perencanaannya di modul ajar, nanti penerapannya ketika Kak Leli melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak ketika divideokan gitu Kak Leli. Oh iya. Ya, siap Kak Leli. Mungkin itu yang aja ketiga Kak Leli. Oke. Hanya 2 saja, cukup, yang lain belum. Ini belum bagian nanya yang lain. Ya, siap. Makasih Kak Leli untuk pertanyaannya. Lanjut Kak. Masih ada waktu nih, masih ada waktu kurang lebih. Boleh. Kak Niki mah enggak? Nah, ini untuk masih dalam rangka rekaman video. Di sini kan ada berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya. Itu kan ada di situ maksudnya ada kata maksimal Kak. Maksimalnya 30 menit berarti jangan lebih dari 30 menit berarti Kak ya? Oke. Benar sih kalau dilihat dari pengantar tugas ini maksimal itu 30 menit betul tanpa edit, berarti memang kakak-kakak di dalam kegiatan inti maksimalnya 30 menit betul. Karena memang tadi mengingat apa yang disampaikan oleh Kak Yusuf, kalau misalkan kalau kayak misalkan saya kemarin 90 menit waktu yang upload KPPG ya kalau nggak salah, itu lumayan Kak, nggak ke YouTube-nya gitu. Lumayan, jadi saya buatnya malah Google Drive gitu, terus juga harus dikompres Kak Niki. Nah, makanya ini maksimalnya 30 menit maksimal berarti Kak Niki. Maksimal berarti Kak ya, berarti misalkan kegiatan intinya sampai dengan 25 menit juga bisa mungkin Kak ya? Betul. Maksimal. Makasih. Maksimal 30 menit maksimal tanpa edit ya, maksimal. Berarti kurang 30 bisa. Ya, jadi maksimal lebih dari 30 Pak Wel gitu. Jadi kurang dari 30 bisa mainten banyak kegiatan inti mah. Jadi yang maksimal teh berarti video ya 30 menit teh rekaman. Keseluruhan pengintennya kan? Ya. Keseluruhan apa kegiatan inti? Jadi ini oke. Izin. Mangga Kasam. Boleh Kasam, gimana Kasam? Pami ningali redaksi iya Kak, kegiatan awal. Aduh, dioper-oper. Siap. Ya, aduh. Yang ini Kasam. Nah, kegiatan pembelajaran awal ke rekaman video berisi kegiatan pembelajaran
pembelajaran awal dan kegiatan ini include 30 menit. Ya. Untuk kegiatan inti di sini ada penebalan huruf yaitu 30 menit. Bagaimana Kak? Ini kita sepakatan aja. Kegiatan pembelajaran awal sampai akhir itu 30 menit. Karena kemarin ini kan pembelajaran di dalam kelas ya Kak, di kelas masing-masing, artinya tidak praktik. Praktik Kak. Itu bukan Kak penafsiran. Oke, baik Kasam, terima kasih Kasam. Kita luruskan ya Kak. Jadi kegiatan pembelajaran yang divideokan itu di lapang Kak. Yang tadi saya sampaikan di dalam ruangan itu, ini mah contoh kalau misalkan Kasam mau menayangkan sebuah video, misalkan passing atas gitu. Nah, menayangkan video kan nggak mungkin di lapang gitu. Artinya saya tadi mencoba untuk mensimulasikan di dalam ruangan. Tapi kalau kakak-kakak misalkan, Pak saya mau tok dari awal sampai akhir di lapang, nggak divideokan tapi mau didemonstrasikan oleh saya ataupun anak, itu lebih bagus mangga. Artinya pembelajaran PJOK yang di lapang ya Kak. Terus yang kedua, maksud dari rekaman video berisi 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, itu bukan berarti kegiatan 1 sampai dengan 5 itu maksimal 30 menit. Bukan, tapi yang jadi penebalan maksimal 30 menit itu di kegiatan inti. Nah, terkait dengan kegiatan awal dan kegiatan akhir, ataupun refleksi pembelajaran dan testimoni peserta didik, itu disesuaikan oleh rencana kakak-kakak begitu Kak. Misalkan kegiatan pembelajaran awal, Kasam mau 10 menit. Terus kegiatan pembelajaran inti mah nggak bisa diganggu gugat, ini 30 menit. Kegiatan pembelajaran akhir misalkan mau 7 menit, refleksi pasca 3 menit, testimoni peserta didik 2 menit misalkan, itu disepakati saja. Bukan disepakati, direncanakan saja oleh kakak-kakak. Yang penting kegiatan pembelajaran intinya maksimal 30 menit tanpa edit gitu Kasam. Siap. Jadi untuk pembelajaran awal itu fleksibel waktunya ya, dan akhir. Betul. Untuk kegiatan pembelajaran inti itu harga mati ya Kak? Betul, NKRI. Takbir. Siap, Kasam, terima kasih Kasam. Komandan. Siap, ada lagi kakak-kakak? Ya, hiji deh Pak. Nah, boleh. Ngartos gitu ya. Ya. Tadi sampai 2 Kawel. Ya, ini tambahan saja Pak, hanya pelengkap ketidaktahuan saya. Dia kembali. Ini Pak untuk asesmen otentik. Tadi saya masih tetap menanyakan asesmen otentik karena dalam penerapannya saya kurang begitu paham. Untuk asesmen otentik itu kan kita belajar di lapang Kak ya. Misalkan kita belajar di lapang, untuk penilaian otentiknya kan di RPP ada itu ya, harus ada rancangan atau rencana dan penerapan asesmen otentik di RPP dimasukkan. Yang dimasukkan asesmen dalam RPP atau dalam modul ajar itu sudah jadi atau memang mentahannya saja gitu Kak. Kalau misalkan kita ngajar di lapangan menilai anak-anaknya bagaimana gitu. Itu saja mungkin Kak. Ya. Oke, untuk Kak Leli, saya mudah-mudahan paham nih apa yang ditanyakan. Untuk yang rencana asesmen otentik itu mentahannya saja Kak Leli, nggak harus dilaporkan, misalkan Anjar, misalkan Yusuf, Sunan masuknya ke kategori sangat baik gitu, ataupun misalkan kurang, nggak usah dilaporkan seperti itu Kak Leli. Jadi artinya rancangan saja, terus nanti diimplementasikan ketika Kak Leli membuat video pembelajaran gitu Kak Leli. Oh ya Kak ya, terima kasih Kak. Jadi rada kebuka ya. Siap Kak Leli. Ada lagi Kak? Yang lain? Terakhir Kak, satu lagi, mohon maaf. Boleh Kak Yudi. Ini tadi saya masih ini terkait due date-nya itu batas waktu akhirnya untuk tugas yang ini dari tahap berapa Kak?
Siap, sebentar. Saya lihat dulu ininya. Angkul mana ya? Oh. Sebentar, Kak. Kita coba lihat di sini di agenda kita. Di agenda itu, nah, Kak Yudi untuk lini masa terkait dengan aksi nyata itu di tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 November. Artinya berarti ada 1 minggu kurang lebih ataupun 8 hari ya. Jadi kakak-kakak boleh bisa membuat rancangan pembelajaran, misalkan mau malam sekarang, tapi kalau misalkan mau besok ya nggak apa-apa. Kalau sekarang mau istirahat. Artinya penebalannya dari tanggal 26 ya. Tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 November Kak 2024. Ya, makasih Kak ya. Siap Kak Yudi. Ada lagi Kak? Andreas, semangat badan harus meman. Andreas boleh, masih ada waktu 5 menit lagi nih. 1 pertanyaan lagi dah. Ya sedikit aja Kak ya. Ikut menyimpulkan saja berarti video yang 30 menit itu memang tidak bisa diganggu gugat. Terus mengenai awalan dan akhiran, apabila misalkan untuk SD kan 2 JP itu jumlahnya 70. Walaupun dalam pelaksanaannya bisa lebih atau kurang, itu bisa diedit, bisa diperkecil ataupun ya disesuaikan itu. Terus untuk perihal modulnya tadi sudah yang ditanyakan oleh Kak Weli mengenai asesmen otentik juga hanya sekedar datanya saja, bukan secara keseluruhan nilai siswa. Bukan hasilnya Kak. Betul. Ya bukan hasilnya ya. Mungkin itu udah dipahami sih Kak. Udah cukup. Siap. Oke. Ada lagi Kak? Barangkali masih ada waktu 3 menit lagi. Oke. Kalau sama jelas lah. Oke Kanjang, boleh Kanjang. Terakhir ya Kanjang ya, sebelum penutup ya Kanjang. Ya, boleh Kanjang. Molami. Ya Billy. Tadi sudah ditanyakan, mohon maaf nih, tapi saya masih ini terkait modelnya. Siap. Terkait modelnya aja. Jadi kalau misalkan tadi udah dibahas tuh model-modelnya ya. Ini ya Kak ya. Pembelajaran. Ya untuk pembelajaran. Nah ini kan menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Berarti kalau misalkan ada gabungan model nih, kira-kira seperti apa? Atau memang harus pilih salah satu model aja gitu? Boleh Kak. Maksud menggunakan pilih salah satu model itu kalau kakak-kakak memang merasa keberatan menggabungkan beberapa model gitu maksudnya. Kalau misalkan Kanjang, saya mau dalam pembuatan video ataupun rencana pembelajaran digabungkan nih model pendidikan gerak dengan model pendidikan kebugaran karena materinya kebugaran jasmani gitu ya Kanjang misalkan. Dan ada gerakan yang dilakukan di tes kebugaran jasmani misalkan. Itu boleh Kanjang. Itu boleh saja Kanjang. Siap. Kanjang. Enggak, nuhun. Oke, kakak-kakak, cukup ya. Untuk lebih jauhnya nanti kita diskusikan saja di di grup. Kak Supiandi tadi untuk penjelasan tugasnya ataupun pengantar tugasnya nanti boleh di-share di grup WhatsApp ya. Oke, kakak-kakak.
di sesi hari ini kakak-kakak sudah merefleksikan tadi koneksi antar materi ya. Terus mudah-mudahan bisa memahami penugasan aksi nyata secara keseluruhan ya ataupun secara utuh. Mudah-mudahan ya kakak-kakak. Untuk penutup tadi yang memimpin doa itu Kak Agus. Saya belum mendengar suaranya Kak Adam. Kak Adam belum terdengar nih suaranya nih Kak Adam. Kak Adam? Baik. Oke, Kak Adam boleh dipimpin doanya Kak Adam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan tatap maya malam ini 2JP sudah berlangsung dan juga tadi di sesi ini ada beberapa refleksi yang disampaikan oleh teman-teman dan juga ada tugas untuk kita semua yaitu membuat video kembali yang berdurasi intinya untuk inti pembelajarannya 30 menit dan yang lainnya menyesuaikan agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas nanti yang hanya berdurasi 10 hari. Tadi saya hitung dari mulai besok tanggal 26 sampai 10 hari agar diberi kemudahan dan juga penyampaian materi hari ini dari kakak fasilitator bisa kita serap. Alangkah baiknya sebelum kita berpisah, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ke fasilitator. Baik, Kak Adam, terima kasih untuk doa yang sudah dipimpin di akhir pertemuan kali ini. Ini ada kata-kata Kak buat kita semua. Bukan kata-kata. Ini kayaknya jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Oke, saya mau pantun dulu. Cakap. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama apa yang hebat ini? Selalu di hati dan terinspirasi. Oke, kakak, beri reaction untuk kita semua kelas 009 hari ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir, sudah konsisten dengan program kita kakak-kakak ya. Sudah tak terasa sudah memasuki aksi nyata Kak. Sudah aksi nyata ya. Mungkin 1 bulan lagi kakak-kakak sudah tersertifikasi menjadi guru PKG PJOK ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, hari ini saya banyak belajar dari kakak semua. Saya Ilyas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.